teman-teman, perkenalkan nama aku Tian. Aku sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Jadi nanti jangan kaget ya kalau dengar suara anak kecil. Aku melayani di gereja lokal yaitu di GBI Berkat Bagi Bangsa di kota Surabaya. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saat ini kita akan membahas tentang toxic friendship dan toxic relationship. Apa sih toxic itu? Toxic yaitu racun. Racun adalah sesuatu yang berbahaya kalau dikonsumsi. Biasanya ada di makanan atau di minuman. Nah, itu kalau makanan. Tapi kalau orang toksik adalah orang yang berbahaya buat orang lain. Atau bahasa psikologisnya itu adalah orang yang berbahaya untuk ketenangan jiwa orang lain. Nah, biasanya orang toksik itu ada di lingkungan kita, ada di sekitar kita. Bisa di keluarga, bisa teman kita, atau bahkan bisa pasangan kita. Nah, dan itu bisa mempengaruhi kita kalau kita ada di dalamnya. Nah, apa sih orang toksik itu? Ciri-ciri orang toksik itu banyak banget, teman-teman. Tapi kita akan belajar beberapa saja. Yang pertama, dia itu hobi mengomentari orang lain, tapi dalam hal negatif ya. Terus dia itu orangnya pasif agresif, atau bisa dibilang tidak peka terhadap situasi. Terus dia itu nggak bisa minta maaf dan nggak mau disalahkan. Lalu dia itu nggak bisa menghargai privasi orang lain dan justru bahkan lebih posesif dan sukanya merendahkan orang lain. Dia mudah marah di dalam situasi apapun. Dia nggak seneng kalau lihat orang lain senang. Oke, teman-teman. Nah, dan biasanya orang-orang yang seperti ini itu kita nggak pernah menyadarinya. Kita nggak pernah menyadari, atau bahkan kita menyadari tapi kita cuek. Nah, kita bisa mengalami toksik sewaktu-waktu di tempat kerja, di tempat sekolah, di tempat kuliah. Dan kita juga bisa menjadi orang yang toksik karena kita berada di dalam lingkungan yang toksik. Nah, kalau kita sudah mengerti ini tuh, kita bisa menghindarinya di masa depan. Alkitab juga memberi contoh kepada kita, yaitu kisah Ayub. Ketika Ayub dicobai iblis, apa reaksi teman-temannya? Seharusnya mereka bisa berkata yang positif. Mereka bisa mendukung, support Ayub untuk mengingat bahwa Tuhan itu tetap baik dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi justru mereka berkata hal-hal yang negatif. Dan bahkan istri Ayub sendiri mengajak Ayub untuk melupakan Tuhan. Bagaimana kalau istri kita sendiri yang seperti itu? Nanti kita simak di sesi berikutnya ya. Nah, teman-teman, tapi tidak bisa dipungkiri kalau orang-orang yang seperti ini tuh terkadang Tuhan izinkan berada di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita kuat, itu bisa mendewasakan kita, bisa mendewasakan kehidupan kita. Tetapi kalau kita lemah, maka kita akan depresi, kita akan insecure sama diri kita, bahkan kita bisa gila. Dan parahnya lagi, kita bisa menjadi orang yang toksik juga. Bahasa Surabayanya bencekno. Jadi orang yang bencekno. Pernah nggak nyebut teman kita, dia tuh bencekno? Atau suka nggak kita dibilang, kamu tuh bencekno? Pasti nggak suka ya. Sedangkan Allah mendesain kita, Allah menciptakan kita
itu untuk menjadi terang dan garam dunia bagi kemuliaannya. Jadi kalau kita sudah menjadi orang yang toksik, maka itu bukan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan hidup kita. Lalu teman-teman, bagaimana supaya kita bisa keluar dari lingkungan yang toksik ini? Yang pertama, kita harus berdoa. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa kuat menghadapi mereka, untuk kita bisa lepas dari mereka, untuk kita bisa mengampuni mereka. Yang kedua, kita harus cari orang ketiga. Siapa orang ketiga? Orang ketiga di sini adalah orang tua kita atau kakak rohani kita, orang yang kita percaya. Ceritakan semua yang kalian hadapi kepada mereka, karena mereka pasti bisa menolong kalian. Jangan pernah malu, jangan pernah gengsi, karena gengsimu itu tidak jauh lebih penting dibandingkan situasi yang kalian hadapi saat ini. Karena kalau kita hidup di dalam lingkungan yang toksik, itu berbahaya sekali untuk kehidupan sosial kita dan masa depan kita, teman-teman. Alkitab juga berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 23, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kalau kita hidup di lingkungan yang seperti ini, tidak bisa dipungkiri hidup kita juga akan menjadi seperti ini, teman-teman. Kita akan menjadi pengaruh yang buruk buat orang-orang di sekitar kita. Aku mau sharing sedikit. Ketika aku duduk di bangku kuliah, aku ini anaknya nggak pinter ya, teman-teman. Jadi ketika kuliah, aku berusaha untuk serius, untuk fokus, sungguh-sungguh. Kalau aku nggak ngerti, aku tanya. Dan aku jadi anak yang aktif banget, aktif bertanya, aktif samperin dosen, aktif lah, dan aktif melayani juga. Nah, ketika jam praktikum, aku gunakan dengan baik. Ketika istirahat, aku istirahat. Habis istirahat selesai, aku balik, aku kerjakan lagi, sehingga praktikumku itu bisa selesai tepat waktu. Bahkan sebelum selesai, aku udah selesai. Dan teman-temanku tuh nggak suka. Biasa aja, santai aja, nggak usah sok, nggak usah nambah-nambahi pertanyaan bikin kuliah makin lama, atau nggak usah buru-buru lah. Kita kuliah tuh santai aja. Tapi teman-teman, nggak bisa, karena perjuanganku untuk kuliah itu nggak gampang. Aku nggak dapet izin untuk kuliah. Jadi ketika aku bisa kuliah, aku akan menggunakannya dengan baik-baik, dan aku akan tunjukkan aku mau beri yang terbaik buat papa mama. Minimal aku lulus tepat waktu. Tapi ternyata jauh daripada itu, Tuhan memberi banyak sekali kesempatan dan kepercayaan ketika aku duduk di bangku kuliah. Dan teman-teman, tidak banyak teman-temanku itu yang suka dengan gaya belajarku yang seperti itu. Tidak banyak juga mereka yang berkata negatif atau lewat perkataan yang kotor atau perkataan yang buruk tentang aku. Tapi karena aku kuat, aku bisa hadapi itu semua. Dan semuanya itu gak sia-sia, teman-teman. Aku punya satu teman yang bagi aku itu, dia tuh pinter banget. Karena ketika dia masuk kuliah, danem dia itu tinggi. Seharusnya dia bisa masuk di jurusan yang dia mau, tapi karena faktor apa, akhirnya dia nggak berhasil, dan akhirnya satu jurusan sama aku di jurusan di kesehatan gigi. Dia tuh pintar, bahkan IP yang dia dapat setiap semesternya tuh tinggi terus. Aku tuh paling cuma 3,5, 3,7. Tapi karena ngeliat dia tuh jadi kayak semangat gitu loh, semangat aku harus belajar kayak gitu. Dia tuh macu aku banget untuk aku bisa semangat. Juga sambil berdoa ya, teman-teman, pastinya. Nah, semuanya tuh nggak sia-sia, teman-teman. Ketika kita mempertahankan kehidupan kita yang sehat, yang baik. Teman-teman tahu,
total IP kita di semester akhir ketika kita mau wisuda, saya dapat 3,82 atau 3,83 gitu, saya lupa. Dan teman saya yang saya bilang pinter tadi ini dapat 3,81 atau 3,82 gitu loh. Pokoknya selisihnya tuh 0,1 di bawah aku. Jadi selisihnya tuh bukan 1 loh ya teman-teman. Maksudnya tuh 3,7 atau 3,6, tapi 0,01. Luar biasa gak sih? Dan kalau aku gak dapet 0,01 itu, aku udah gak jadi yang terbaik. Jadi aku bersyukur banget kalau Tuhan tuh membela dan memberi anugerah bagi aku tuh prestasi ya teman-teman, sehingga aku bisa dapat piala ini, wisudawan berprestasi dan wisudawan terbaik, karena aku ikut lomba dan juara 1 ya ke tingkat internasional. Dan aku bersyukur sekali teman-teman. Jadi aku percaya bahwa apa yang kita perjuangkan itu tidak akan pernah sia-sia. Tapi kalau kita kalah, aku nggak tahu. Yang pasti gagal rancangan Allah atas hidup kita. Tapi kalau kita kuat, kita akan menjadi dampak yang luar biasa. Itulah sebabnya kenapa kita harus melengkapi kehidupan kita dengan firman Tuhan, dengan pergaulan yang baik, pergaulan yang sehat. Bukan berarti kita harus menjauhi mereka. Puji Tuhan kalau kita bisa menolong mereka, yaitu orang-orang yang dibilang bencana tadi, atau orang-orang toksik. Kita bisa menolong mereka, kita bisa membantu mereka untuk mengubah kehidupan mereka. Kita bisa mengeluarkan mereka dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang seperti ini. Kita bisa mendoakan mereka, kita bisa membawa mereka ke hal yang baik, ke hal yang lebih baik. Itu puji Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa, lebih baik jauhi mereka. Teman-teman, saya percaya bahwa apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita itu akan terjadi kalau kita mau berkontribusi, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Karena jauh lebih gampang Tuhan itu menolong dan memberkati kehidupan kita dibanding mengubahkan kita. Kalau kita nggak mau, itu susah. Tapi kalau kita mau, Tuhan, aku mau serupa dengan Engkau, aku mau menjadi alat kemuliaan-Mu, Tuhan pakai hidupku untuk memuliakan nama-Mu, itu jauh lebih mudah Tuhan berkarya dalam kehidupan kalian. Jadi teman-teman, aku percaya setiap kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang dan garam dunia. Setiap kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, kita harus sadar, kita harus peka. Apakah pasangan kita ini yang terbaik? Apakah pasangan kita termasuk orang yang sepadan menurut Alkitab, yang pantas, yang pantas untuk mendampingi kita? Atau pasangan kita ini merupakan orang yang toksik seperti yang aku ceritakan tadi? Jangan takut untuk memutuskan hubungan ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Karena teman-teman, jauh masih banyak orang-orang baik di sekitar kita. Jadi jangan khawatir kalau kalian gak dapat pasangan yang baik. Kalau kalian baik, kalian pasti dapat pasangan yang baik. Kalau suamiku bilang itu ya, kucing kumpul sama kucing. Jadi kalau kalian baik, kalian pasti dapat pasangan yang baik. Sebab itu teman-teman, lengkapi hidupmu dengan firman Tuhan, karena itu yang akan menguatkan hidup kita menghadapi dunia ini. Dunia ini makin lama makin jahat. Kita gak bisa memilih teman, kita gak bisa
memilih tempat kerja atau lingkungan yang sehat. Terkadang kita berada di lingkungan yang seperti itu, lingkungan yang toksik bagi kita. Tapi bagaimana kita bisa menghadapinya? Kalau kita kuat, kita melengkapi hidup kita dengan firman, saya percaya kita bisa melewati semuanya itu, dan bahkan kita bisa menjadi berkat di lingkungan kita. Kita bisa menjadi berkat buat keluarga kita, buat teman-teman kita di sekolah, di kampus, dan juga teman-teman kita di tempat kerja. Oke teman-teman, kita mau berdoa. Kita mau merenung sebentar. Apakah kita termasuk orang-orang toksik yang membawa pengaruh buruk terhadap orang lain? Atau kita berada di dalam lingkungan yang toksik yang membawa dampak buruk buat hidup kita, buat diri kita? Kalau kalian sudah mengetahui kalian ada di posisi yang mana, ayo kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan saat ini. Kami boleh belajar. Tuhan, kami tahu kami berada di dunia yang semakin hari semakin jahat. Tapi sebab itu kami perlu Roh Kudus-Mu menolong hidup kami, Tuhan. Memimpin hidup kami sehingga kami tahu kami berada di tempat yang mana. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang menjadi toksik dalam hidup kami. Ubahkan mereka, tolong mereka supaya mereka boleh menemukan hidup mereka di dalam-Mu, supaya mereka boleh menjadi dampak yang positif bagi kehidupan sosial, bagi kehidupan mereka, Tuhan, di keluarga mereka, di lingkungan mereka. Tolong mereka ya Bapa, ubahkan mereka. Tapi jika itu aku, Tuhan, yang menjadi toksik bagi orang lain, hidupku yang bencana bagi orang lain, ubahkan aku ya Tuhan. Tolong aku untuk aku boleh menemukan panggilan-Mu di dalam kehidupanku. Tolong aku untuk bisa terbuka terhadap kakak rohaniku, terhadap orang tuaku, sehingga mereka bisa menolong kehidupanku menjadi lebih baik. Dan aku bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan aku. Aku boleh menjadi terang dan garam bagi generasiku, terutama bagi generasi di bawahku. Aku mengucap syukur ya Bapa, kalau hari ini aku boleh mendengar sesuatu yang bisa mengubahkan kehidupanku. Aku mau menjadi berkat Tuhan buat orang lain. Aku mau menjadi berkat buat papa mama. Aku mau menjadi berkat buat kakakku, buat adikku, buat saudara-saudaraku. Aku mau menjadi berkat buat orang-orang di tempat kerjaku, di tempat sekolahku. Aku mau menjadi berkat buat orang lain. Aku mau menjadi pengaruh yang baik. Aku mau nama-Mu dimuliakan di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang baik, aku percaya Kau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan segala hal ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.